Suanyu berkata, aku tidak mendengarnya. Kalau begitu, itu tidak ada hubungannya denganku. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Suanyu menatap Ye Chen dan berpikir, orang macam apa ini? Apa yang telah dia lalui sebelum dia kehilangan ingatannya? Bagaimana Suanyu memandang Ye Chen, dia tidak terlihat seperti orang yang masih muda, tetapi seorang veteran yang telah mengalami pasang surut kehidupan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang dalam menghadapi krisis. Suanyu kembali sadar dan tidak memiliki jalan napas yang baik, tertawa kentut, turun gunung dengan cepat. Ye Chen berkata, kebaikan gadis itu menyelamatkan nyawa, angin sungai akan dihargai di masa depan, jaga dirimu. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan menatap Suanyu dengan serius. Suanyu sedikit terganggu, dan kemudian dengan cepat kembali ke pikirannya dan berkata, pergi. Ye Chen tidak peduli dengan nada bicara Suanyu. Dia tersenyum dan siap untuk pergi. Namun, Ye Chen tidak jauh dari gua Suanyu ketika dia dihentikan. Bukan orang lain yang mencegat Ye Chen, melainkan Luo Qing. Namun, ada juga seorang pemuda berjubah putih di samping Luo Qing, yang memiliki aura yang lebih kuat dari Luo Qing. Pemuda berjubah putih ini adalah pembantu yang diminta Luo Qing. Namanya adalah Yang Hua, dia lebih tinggi dari Luo Qingxiu. Dia terkenal di lantai 4 Sensian dan di antara para murid Gunung Qingcheng. Apakah kamu mata-mata dari 9 orang Li? Begitu Yang Hua membuka mulutnya, dia menunjuk Ye Chen sebagai mata-mata dari 9 orang Li. Ye Chen tahu bahwa ini pasti Luo Qing yang memfitnahnya di depan Yang Hua. Luo Qing bersenandung dingin, aku tahu kamu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sekarang saudara seperguruan yang ada di sini. Aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Ye Chen melihat Luo Qing dan kemudian berkata, aku bukan mata-mata. Bisakah kamu mengencangkan topi mata-mata itu sesuka hati? Mata-mata biasanya tidak mengakui diri mereka sendiri. Tidak ada mata-mata yang akan memberitahu orang lain bahwa mereka adalah mata-mata. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Setelah aku mengalahkanmu, kamu harus mengakuinya. Yang Hua berkata, pasukan abadi bergegas keluar, selangkah maju ke arah Ye Chen, ingin menindas Ye Chen dengan wilayah kekuasaannya. Ada perbedaan besar antara Sensian level 4 dan Sensian level 2. Meskipun Ye Chen dapat mengalahkan Sensian level 3, itu masih sangat menegangkan dan hampir mustahil untuk mengalahkan Sensian level 4. Di hadapan Yang Hua, Ye Chen juga tahu bahwa tidak perlu dijelaskan, semuanya diselesaikan dengan kekuatan. Saudara Yang, tunggu sebentar. Suanyu datang ke sini dan ingin menghentikannya. Yang Hua berkata dengan dingin, adik seperguruan muda Suanyu, kamu menyembunyikan mata-mata. Tuduhan ini tidak kecil, jika Anda tidak ingin menanggung tuduhan seperti itu, jangan ikut campur. Yang Hua berkata, kekuatan yang lebih dahsyat melesat keluar, momentumnya lebih mengerikan, menyelimuti Ye Chen. Tubuh Ye Chen bergetar, dan kekuatan abadi melesat keluar. Cairan abadi dalam 8 diagram Taiji terbakar hebat dan berubah menjadi kekuatan abadi yang dahsyat. Mata Yang Hua sedikit terkejut. Ye Chen, sebagai makhluk abadi sejati tingkat 2, memiliki aura seperti itu. Sangat jarang Ye Chen bisa melampaui Luo Qing. Yang Hua mendengus, meskipun momentum Ye Chen luar biasa, tetapi dalam hatinya, masih mustahil untuk menandinginya. Pada saat yang sama, Ye Chen telah mengambil inisiatif untuk menyerang Yang Hua. Seluruh tubuhnya bersinar dengan emas, dan tekad tubuh emas 9 putarannya telah ditampilkan. Pada saat yang sama, atmosfer yang mendominasi dan semangat juang yang agung meledak, dan dia mengayunkan tinjunya untuk membunuh Yang Hua. Melihat Yang Chen, dia sangat mencemooh. Dengan itu, Yang Hua melesatkan kekuatan-kekuatan abadi dan menekan telapak tangannya ke arah Ye Chen. Kekuatan abadi yang dahsyat menyelimutinya, seolah-olah ditekan oleh gunung. Bang, Ye Chen dan Yang Hua bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan mereka meledak. Tubuh Ye Chen mundur, dan kekuatan Yang Hua tidak dapat diremehkan. Yang Hua berada di atas angin, tetapi juga mencibir dengan bangga dan mengibaskan telapak tangan, mencoba menamparkan wajah Ye Chen dan mempermalukan Ye Chen. Tubuh Ye Chen melesat cepat dan menghilang, menghindari serangan Yang Hua. Pada saat yang sama, Ye Chen mendesak menara emas hitam berpola naga untuk menekan Yang Hua. Pagoda emas hitam dengan pola naga berubah menjadi gunung besar dalam sekejap. Kekuatan agung itu dihantam dari atas ke bawah, dengan kekuatan yang dahsyat. Material peri pola naga emas hitam. Luo Qing dan Xuan Yue terkejut ketika mereka melihat menara emas hitam berpola naga. Pola naga emas hitam bukanlah material abadi yang umum. Itu juga merupakan material pemurnian senjata yang diimpikan oleh banyak makhluk abadi di negeri dongeng. Bahkan kekuatan biasa tidak dapat memilikinya, kecuali mereka adalah kekuatan kelas 1. Secara umum, seseorang dapat melihat dari asal mula kultivasi dongeng seseorang dan material senjata yang digunakan. Tanpa identitas tertentu, mustahil memiliki senjata dan dongeng yang bagus. Setelah melihat pola naga emas hitam, wajah Luo Qing berubah. Dia tahu bahwa Ye Chen pasti memiliki asal-usul yang istimewa, dan dia mungkin tidak dapat memprovokasi dia. Namun, wajah Luo Qing kemudian berubah dan menjadi lebih suram dan dingin. Ada pandangan serakah di matanya. Dia berkata dalam hatinya, karena dia telah menyinggung perasaannya, mari kita lebih teliti. Dia juga dapat merebut menara emas hitam dengan pola naga.
Setelah melihat pagoda hitam dengan pola naga, Yang Hua juga terkejut, tetapi segera idenya mirip dengan Luo Qing, dan matanya sedikit serakah. Menghadapi serangan ganas dari pagoda hitam, naga itu meraung keluar dari menara. Ledakan, menara emas hitam pola naga bergetar beberapa kali, pembawa Yang Hua memiliki kekuatan yang kuat untuk membunuh lagi. Sebuah pukulan di menara emas hitam pola naga, menara emas hitam pola naga itu terbang keluar. Mata Ye Chen sedikit tenggelam, tetapi mengikutinya dengan saksama, menstabilkan pagoda emas hitam dengan pola naga. Seekor naga emas terbang keluar dari menara, membuat suara nyanyian naga dan mengerahkan keterampilan nyanyian naga. Raungan naga itu memekakkan telinga, dan langit bergemuruh. Gelombang suara menyapu, dan Yang Warton merasakan dampak yang kuat. Di hadapan kekuatan absolut, segalanya sia-sia. Yang King Hua berteriak dingin. Yang Hua mempersembahkan pedang peri, dan pada saat yang sama menahan serangan gelombang suara dengan kekuatan abadi yang kuat. Kemudian dia mengayunkan pedang abadi dan menebasnya ke arah Ye Chen. Setiap pedang sangat ganas dengan rasa membunuh. Ye Chen mengorbankan pagoda emas hitam berpola naga dan memblokirnya di depannya. Pada saat yang sama, dia membakar cairan abadi di tubuhnya dan memadatkan kekuatan yang kuat di tinjunya. Ledakan, pedang Qi terbelah di pagoda emas hitam berpola naga. Menara emas hitam berpola naga bergetar dan mundur. Ye Chen bergumam dan membunuh dengan satu pukulan, dan menampilkan tinju Kaisar Daotian. Ledakan, tinju dan pedang Qi saling bertarung, dan setiap pedang Qi hancur. Namun, roh pedang Yang Hua tidak bisa diremehkan. Ada bekas darah di tinju Ye Chen, dan tubuh emasnya retak. Yang Hua mencemooh dengungan dingin, pedang itu melambai, roh pedang besar menyapu, seperti naga yang mengaum. Tubuh Ye Chen gemetar, kekuatannya dengan cepat terkumpul, dan dia terus mengayunkan 9 tinju untuk melawan ini pedang Qi. Ledakan, pedang Qi jatuh, dan tubuh Ye Chen kembali keluar. Ada bekas pedang di tubuhnya, yang tampak sedikit malu. Ye Chen melihat bekas pedang di tubuhnya. Roh kayu di tubuhnya bekerja. Cahaya biru melonjak, dan bekas pedang berangsur-angsur pulih. Wajah Yang Hua berubah dan dia berkata dalam hati, kecepatan pemulihan yang mengerikan. Orang ini benar-benar penuh dengan harta karun. Dia pasti tidak bisa melarikan diri. Suanyu melihat bahwa Ye Chen sama sekali bukan lawan Yang Hua. Khawatir tentang kenyamanan Ye Chen, dia tidak terlalu peduli. Dia bergegas ke Ye Chen dan menghalangi Ye Chen di depan Yang Hua dan berkata, kakak seperguruan Yang, tolong berhenti. Adik seperguruan Suanyu, apa yang akan kamu lakukan? Yang Hua berkata dengan dingin. Adik seperguruan Suanyu, apakah kamu ingin menutupi mata-mata? Pada saat itu, kamu tidak dapat menanggung kesalahan kakak seperguruan. Kata Luo Qing. Suanyu berkata, dua saudara seperguruan, bagaimana mungkin Si Feng menjadi mata-mata dari suku Jiuli? Apakah orang-orang Jiuli memiliki bahan abadi seperti pola naga dan emas hitam? Bahkan jika ada, apakah kamu akan memberikan peralatan abadi yang dimurnikan dari bahan abadi seperti itu kepada orang dengan hanya 2 lapisan keabadian sejati? Jika suku Jiuli memiliki rahasia pemulihan yang begitu kuat, itu tidak hanya akan setenar milik kita. Wajah Suanyu juga jelek, dan berkata, kedua saudara senior itu ingin membunuh Si Feng untuk membasmi mata-mata, atau memiliki motif tersembunyi. Yang Hua dan Luo Qing mendengar kata-kata Suanyu, wajah mereka berubah, dan mereka tidak dapat berdebat untuk sementara waktu. Apa yang dimiliki Ye Chen, sehingga orang-orang Jiuli dapat memilikinya, maka Gunung Qingcheng mereka telah lama diratakan oleh orang-orang Jiuli, dan mereka memfitnah Ye Chen sebagai mata-mata, dan alasan untuk membunuh Ye Chen agak mengada-ada. Mungkin orang-orang Jiuli yang mengundang mereka. Luo Qing tidak tahu harus berkata apa dan dengan santai menemukan alasan, tetapi dia tidak mempercayainya. Melihat Luo Qing masih berdebat, Suanyu merasa sedikit jijik dan berkata, apakah kamu percaya padaku, saudara senior Luo? Jika saudara senior Luo hanya memiliki kebijaksanaan seperti itu, maka Suanyu benar-benar perlu mengenal saudara senior Luo lagi. Petik 2. Kata-kata Suanyu sangat tidak sopan, dengan ironi yang kuat dalam kata-katanya. Wajah Luo Qing pucat pasi, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yang Hua berkata dengan dingin, bahkan jika dia bukan mata-mata dari negara Jiuli, dia tidak bisa membiarkannya pergi sesuka hati. Xianquan milik adik seperguruan Luo telah habis olehnya, jadi pasti ada pepatah. Suanyu mengeluarkan sebotol cairan peri dan melemparkannya ke Luo Qing. Dia berkata, cairan peri labu ini dapat digunakan sebagai kompensasi. Apakah tidak ada masalah? Luo Qing mengambil sebotol cairan peri dan benar-benar tercengang. Dia membukanya dan melihatnya. Itu benar-benar cairan peri. Bahkan Yang Hua di satu sisi sedikit terkejut. Dia mengeluarkan begitu banyak cairan peri. Kami jelas tentang ini, dan kami berdua jelas. Kata-kata Suanyu dengan kata-kata, artinya sangat jelas, bahkan mulai sekarang kamu tidak ingin menggangguku. Adik seperguruan Suanyu. Luo Qing ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini Suanyu bahkan tidak memandangnya, dan langsung berjalan ke sisi Ye Chen. Si Feng, turunlah dari gunung, kita ditakdirkan untuk bertemu denganmu lagi. Kata Suanyu sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum getir, cairan peri labu itu diberikan kepada mereka, apakah itu kerugian? Jangan mengalihkan pandanganmu menjadi seorang biksu. Ye Chen tertawa dan berkata, menjadi seorang pengusaha itu baik.
Paling tidak, dia tidak akan terlalu menderita. Suanyu tersenyum dan berkata, turunlah gunung. Mereka sangat tertarik dengan harta karunmu. Mereka bukanlah lawan mereka dengan kekuatanmu. Berhati-hatilah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, meskipun wilayah kekuasaanku tidak sebaik mereka, mustahil untuk mengejarku. Setelah mendengar ini, Yang Mingqing tidak dapat mendengarkan suara Yang Mingqing. Suanyu menatap Ye Chen, makna di matanya adalah bahwa dia benar-benar mencari masalah, dan dia mencari kematian. Keluar dari sini, Suanyu ingin menendang Ye Chen keluar dari Gunung Qingcheng. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, hati-hati. Setelah itu, Ye Chen berbalik dan pergi. Suanyu menghela napas dan melihat tubuh Ye Chen menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan matanya tertuju pada Luo Qing dan Yang Hua. Dua kakak seperguruan tidak mau memperhatikan permainan si Feng lagi. Kalian bisa lihat kecepatannya. Tidak mungkin dia bisa mengejarnya di alam yang tinggi. Suanyu merasa jijik dengan dua kakak seperguruan ini di dalam hatinya, dan tentu saja dia tidak akan bersikap sopan. Adik seperguruan Suanyu, mungkin ada kesalahpahaman. Luo Qing tahu bahwa masalah ini benar-benar menyinggung Suanyu. Hampir mustahil untuk mendekati Suanyu. Suanyu tersenyum penuh arti dan berkata, meskipun aku tidak tahu asal-usul si Feng, itu benar-benar luar biasa. Kalian seharusnya senang bahwa dia tidak dapat mengingat apapun sekarang. Kalau tidak, jika dia punya nyali kecil, maka seluruh Gunung Qingcheng kita akan menderita. Ketika Yang Hua dan Luo Qing mendengar ini, wajah mereka tidak yakin. Suanyu tidak peduli lagi dengan mereka dan kembali ke guanya. Yang Hua melihat Luo Qing dan mendengus, kau hampir membunuhku. Luo Qingzhen berkata dengan getir di dalam hatinya, tidak dapat berkata apa-apa, dengan cara yang tidak berdaya, aku juga baik untuk kakak seperguruan Yang. Yang Hua menatap labu Luo Qing dan berkata, jika itu baik untukku, berikan saja labu di tanganmu itu. Aku akan segera menembus 5 lapisan keabadian sejati. Raut wajah Luo Qing berubah, dan dalam hatinya dia memarahi Yang Hua karena tidak menegakkan keadilan, tetapi dia membelinya dengan Xian Kuan. Yang Hua menatap Luo Qing dan berkata, apa? Aku akan membantumu. Hanya itu, kakak seperguruan Yang, cairan abadi ini juga sangat penting bagiku. Mata air abadiku telah habis. Jika aku kehilangan cairan abadi ini lagi, bagaimana aku bisa berlatih? Luo Qing berkata dengan wajah sedih. Yang Hua bersenandung, ini sangat sederhana, kamu pergi ke gua lainnya. Luo Qing melihat postur tubuh Yang Hua, yaitu tidak mendapatkan cairan abadi tidak menyerah. Luo Qing mendesah tak berdaya. Mudah untuk meminta pertolongan Tuhan, tetapi sulit untuk mengusir Tuhan. Yang Hua tidak mampu membelinya, jadi dia harus mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana dan memberikan labu itu kepada Yang Hua. Setelah Yang Hua mendapatkan labu itu, dia tertawa dan menepuk bahu Luo Qing. Dengan ekspresi bahwa kita akan tetap menjadi teman baik di masa depan, Yang Hua berkata, pergilah dulu untuk saudara. Setelah Yang Hua pergi, Luo Qing sangat marah hingga dia meraung. Kali ini dia benar-benar dalam kerugian besar. Ye Chen berjalan ke kaki Gunung Qingcheng, tanpa khawatir. Dia berjalan perlahan dan santai, seolah-olah menikmati pemandangan Gunung Qingcheng. Ye Chen merasakan napas negeri dongeng, dan mulutnya sedikit terangkat. Negeri dongeng itu memang negeri dongeng. Udaranya penuh dengan ki abadi. Meskipun sedikit tipis, itu juga dapat memberikan kultivasi. Ye Chen Zeng merasakan, tiba-tiba merasakan sesuatu, napasnya langsung menghilang, lalu tubuhnya berkedip, langsung menghilang di tempat. Kurang dari beberapa saat setelah Ye Chen menghilang, sesosok muncul di tempat Ye Chen tadi berada, yang juga berkedip. Kemudian, sesosok lain muncul dan pergi ke arah sosok sebelumnya, dan mereka menghilang satu demi satu. Ketika pihak lain menghilang, sosok Ye Chen muncul kembali. Dia melihat ke arah hilangnya kedua orang itu, sedikit mengernyit, dan berpikir, kostum orang pertama seharusnya adalah murid Gunung Qingcheng, tetapi pakaian orang kedua jelas bukan. Ye Chen berpikir, merasa ada yang tidak beres, dia ragu-ragu sejenak, lalu menindaklanjutinya. Ye Chen membuka kekuatan jiwa, menyebarkan kesadaran ilahi ke sekeliling tanpa suara, mencari napas masing-masing. Tidak lama, Ye Chen menyadari keberadaan pihak lain, segera bersembunyi. Tidak jauh darinya, ada dua sosok yang berdiri di depan dan belakangnya. Kedua sosok ini adalah dua sosok yang baru saja muncul. Meskipun kedua sosok itu satu di depan dan satu di belakang, yang satu lagi tersembunyi. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, Anda akan mengira hanya ada satu bayangan. Kapan Anda berniat menyerang orang-orang 9 Li? Seseorang yang berdiri di depan tampak berbicara sendiri. Bagaimana situasi Gunung Qingcheng sekarang? Suara pria yang bersembunyi itu sedikit kasar. Tuanku Qing Chengzi mungkin akan segera menerobos. Jika Anda tidak menyerang lagi, begitu Qing Chengzi menerobos, akan ada masalah. Apakah Qing Chengzi akan menerobos? Suara kasar itu sedikit ragu, berkata, jurus Qingcheng Gunung Qingcheng milikmu belum lengkap. Belum ada jurus Qingcheng yang lengkap untuk ditembus, tetapi itu tidak mudah. Sejauh yang aku tahu, sejak bagian Qingcheng Jue yang hilang, sepertinya kau belum menembus penghalang ini. Seorang pria di depannya mendengus dingin, Qing Chengzi luar biasa, dengan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan jika tidak ada Qingcheng Jue, itu tidak dapat menghentikannya.
Hanya sedikit lebih lambat, aku akan melaporkan penyerangan itu kepada keluargaku. Kau dapat terus mengawasi di sini dan menghubungiku jika kau memiliki situasi apapun. Kata suara kasar itu. Setelah keberhasilan acara itu, bisakah kau kembali pada ketentuan yang kau janjikan padaku? Selain itu, aku ingin kau mengajukan beberapa persyaratan terlebih dahulu. Jika tidak, jika ada berita dari Gunung Qingcheng, aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat memberitahumu tepat waktu. Apakah kau mengancam kami? Suara kasar itu berkata tidak puas. Yang di depan mencibir, tentu saja, kau tidak dapat menerimanya, aku tidak peduli. Apa kau tidak peduli? Selama aku mau, kau mengkhianati Gunung Qingcheng akan diketahui semua orang. Meskipun suara kasar itu kasar, tetapi hatinya sangat tipis, langsung menangkap kelemahan orang di depan. Seorang pria di hadapanku menjadi dingin dan menggertakkan giginya dan berkata, coba saja. Kalau begitu, aku bisa membuat Jiuli menyerang Gunung Qingcheng dan Gunung Qingcheng menyerang bangsa Jiuli. Ketika saatnya tiba, semua batu giok dan batu akan dibakar, yang tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Aku akan kembali dan memberitahumu tentang urusanmu. Jika keluarga menjawab atau tidak, aku tidak bisa berjanji. Tunggu kabar. Suara kasar itu tampaknya merupakan semacam kompromi, perlahan-lahan berkata sebuah tubuh, dan kemudian tubuhnya menghilang. Seorang pria di depannya sangat muram. Dia mendengus dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah Song Yuanshan tidak memiliki tangan kanan dalam mengambil risiko sebesar itu? Jika kamu tidak tahan, aku akan bersikap tidak adil. Setelah itu, sosoknya menghilang. Ye Chen mendengar semua kata-kata ini, tetapi dia tidak segera muncul. Jika dia terus bersembunyi, setelah beberapa saat, Song Yuanshan kembali lagi dan memeriksa di sini. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia pergi dengan tenang. Orang ini benar-benar berhati-hati. Ye Chen memperhatikan Song Yuanshan pergi, dan kemudian dia muncul. Ketika mendengar ini, dia cukup terkejut. Ternyata ada pengkhianat di Gunung Qingcheng. Apakah kamu ingin memberitahu Suanyu tentang ini? Ye Chen berpikir dalam hatinya, ini tentang bajinganku. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini ada hubungannya dengan Suanyu. Jika orang-orang Jiuli benar-benar menyerang, Suanyu akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, mereka adalah penyelamat hidupku dan bahkan lebih banyak orang. Aku tidak dapat membantu mereka ketika mereka mati. Ye Chen tidak bisa duduk diam dan mengabaikannya. Setelah memikirkannya, dia akhirnya berencana untuk kembali ke gunung dan memberitahu Suanyu tentang hal itu. Ye Chen segera kembali ke Gunung Qingcheng dan datang ke gua Suanyu. Suanyu sedang berlatih di dalam gua. Ye Chen tiba-tiba menyerbu masuk, yang juga membuat Suanyu takut. Suanyu hampir secara naluriah mengambil tindakan. Bagaimana kamu kembali? Suanyu melihat Ye Chen dan bertanya dengan heran. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku kembali untuk menemui juru selamatku. Suanyu melotot ke arah Ye Chen dan berkata, seriuslah. Wajah Ye Chen langsung menjadi serius dan berkata, aku menemukan rahasia besar ketika aku turun gunung. Apa rahasianya? Melihat Ye Chen dengan serius, Suanyu tahu Ye Chen serius. Ye Chen berkata, di kaki gunung, aku menemukan bahwa murid-muridmu dari Gunung Qingcheng dan orang-orang dari negara Jiuli sedang mengadakan pertemuan rahasia. Kamu di Gunung Qingcheng benar-benar memiliki pengkhianat. Wajah Suanyu berubah drastis dan menjadi lebih serius. Dia berkata, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Aku berlari ke atas gunung untuk menghiburmu. Aku sudah kenyang. Aku sudah kenyang Ye Chen Dao. Siapa pengkhianat itu? Suanyu berkata, aku tidak tahu, tetapi ketika dia berbicara sendiri, aku mendengarnya mengatakan bahwa dia adalah Song Yuanshan. Ye Chen berkata, kakak Song. Suanyu terkejut dan menegaskan lagi, apakah kamu yakin? Ye Chen menegaskan, kekuatan pendengaranku masih sangat bagus, sama sekali tidak akan salah dengar. Wajah Suanyu menjadi jelek. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Song Yuanshan adalah pengkhianat Gunung Qingcheng. Song Yuanshan adalah murid keempat Gunung Qingcheng, dan kekuatannya mencapai tingkat ke-6 dari keabadian sejati. Aku tidak ingin terlibat dalam hal ini, tetapi kamu adalah juru selamatku, jadi aku kembali untuk memberi tahu kamu. Kamu tahu sekarang, aku juga harus pergi. Selamat tinggal. Ye Chen menatap Suan Yue sambil berpikir, jadi dia mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa dia akan pergi. Suan Yu kembali sadar dan segera berkata, tunggu sebentar. Kamu dan aku akan pergi menemui kakak seperguruan dan menjelaskan masalah ini. Ye Chen berkata, bukankah aku sudah memberitahumu? Apakah kamu ingin memberitahu kakak seperguruanmu? Mengapa kamu harus menarikku? Bagaimana jika kamu membuat keributan lagi? Suan Yu berkata dengan serius, karena kamu melihatnya, kamu pasti hadir. Jika aku membicarakannya, pasti akan dianggap bahwa aku menjebak kakak senior Song. Ye Chen berkata, kalau begitu aku orang luar yang harus mengatakannya, bukankah itu lebih buruk? Hanya karena kamu orang luar, kamu bisa lebih objektif saat berbicara. Suan Yu berkata, Ye Chen berkata, aku baru saja dianggap sebagai mata-mata. Aku tidak ingin dianggap ingin bersikap menentangmu di Gunung Qingcheng lagi. Suan Yu dengan tulus menatap Ye Chen dan berkata, kamu percaya padaku, apapun yang terjadi, aku akan bersamamu. Ye Chen menatap mata Suan Yu yang tulus, tetapi juga semburan ketidakberdayaan.
Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, ayo pergi bersamamu. Suanyu berkata, belum terlambat. Kita pergi sekarang. Suanyu menarik Ye Chen dan meninggalkan gua. Meskipun Gunung Qingcheng hanya kekuatan kecil di prefektur Tianan, prefektur Wanxian, skala gerbang leluhurnya sangat besar. Gunung-gunung dengan berbagai ukuran tidak dapat dihitung. Puncak utama Gunung Qingcheng menjulang tinggi dan megah. Di antara para murid Gunung Qingcheng, selama mereka disukai, mereka akan memiliki gua gunung mereka sendiri untuk berlatih. Gunung-gunung itu, besar dan kecil, adalah tempat bagi para murid ini untuk berlatih. Suanyu dan Ye Chen tiba di puncak utama Gunung Qingcheng. Ye Chen melihat ketinggian puncak utama Gunung Qingcheng. Ye Chen juga cukup terharu. Puncak gunung dari kekuatan kecil di negeri dongeng begitu agung dan megah, yang lebih kuat daripada tanah suci di dunia manusia. Tidak ada yang dapat dibandingkan antara keduanya. Setelah tiba di puncak utama, Suanyu dengan cepat berjalan menuju aula bersama Ye Chen. Sekarang guru sedang mengasingkan diri, dan dia belum keluar. Semua urusan diserahkan kepada saudara seperguruan untuk sementara waktu. Jadi mari kita pergi dan memberitahu saudara seperguruan untuk membuat keputusan. Suanyu menjelaskan sambil berjalan cepat. Ye Chen mengangguk dan terus melihat sekeliling. Ketika Suanyu dan Ye Chen hendak tiba di aula, mereka bertemu dengan Song Yuanshan. Hati Suanyu sedikit bergetar dan wajahnya berubah. Ketika Ye Chen melihat Song Yuanshan, dia mendekati Suanyu dan menarik pakaian Suanyu untuk memberi isyarat. Suanyu segera mengerti, dan ekspresinya pulih. Dia terus berjalan maju. Song Yuanshan melihat Suanyu dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan Suanyu sedang terburu-buru. Apakah ada sesuatu yang mendesak untuk dicari oleh kakak senior? Suanyu mengangguk sambil tersenyum, ya, kakak senior Song baru saja datang dari kakak laki-laki. Song Yuanshan berkata, ya, mari kita cari kakak senior. Setelah itu, tatapan mata Song Yuanshan jatuh pada tubuh Ye Chen, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata, sepertinya dia bukan murid Gunung Qingcheng kita. Suanyu berkata, ya, itu sebabnya aku membawanya untuk mencari kakak seperguruan. Apakah kau ingin bergabung denganku, kakak seperguruan Song? Ketika Song Yuanshan mendengar ini, dia merasa bahwa Suanyu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia tidak pergi ke pengkhianat itu. Dia berpikir bahwa apa yang telah dia lakukan adalah sempurna dan tidak ada yang tahu, apalagi Suanyu, seorang adik seperguruan yang lebih muda, akan mengetahuinya. Oleh karena itu, Song Yuanshan juga semakin ingin tahu mengapa Suanyu memiliki sesuatu untuk dikatakan dan masih mengincarnya. Song Yuanshan berkata dengan tenang sambil tersenyum, bagus, sekarang tidak ada apa-apa, kalau begitu mari kita pergi bersama. Suanyu tersenyum, dan kemudian berjalan cepat ke aula bersama Ye Chen. Wajah Song Yuanshan sedikit berubah, dan dia tampak sedikit muram. Dia mempercepat langkahnya dan mengikutinya. Setelah memasuki aula utama, Suanyu tiba di aula samping aula utama. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah perak sedang menulis sesuatu di rak buku di aula samping. Saya sudah bertemu dengan saudara seperguruan. Suanyu pergi ke aula samping dan memberi hormat kepada pemuda berjubah perak. Pemuda berjubah perak itu melihat ke arah Suanyu, lalu melirik tubuh Ye Chen. Dia merasa bahwa Ye Chen agak aneh. Dia mengerutkan kening dan berkata, Suanyu, ada apa? Suanyu melirik Song Yuanshan yang mengikutinya, lalu berkata, saudara seperguruan, saya punya sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan. Melihat Suanyu begitu serius, pemuda berjubah perak itu meletakkan penanya dan berkata dengan tenang, Anda bisa mengatakannya. Suanyu dengan sungguh-sungguh berkata, saudara seperguruan, kita punya pengkhianat di Gunung Qingcheng. Ketika Suanyu mengatakan ini, hati Song Yuanshan tiba-tiba bergetar, tetapi ekspresi di wajahnya sangat terkejut dan tidak percaya. Itu sama sekali bukan ekspresi bersalah. Ye Chen juga memperhatikan ekspresi dan mata Song Yuanshan. Dia menemukan bahwa Song Yuanshan sangat pandai menyamar. Dia punya firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa Song Yuanshan tidak sesederhana itu. Pemuda berjubah hijau itu mengubah wajahnya dan menjadi serius. Cahaya tajam melintas di matanya. Dia berkata, Suanyu, ada bukti untuk ini, tetapi tidak bisakah kamu bicara omong kosong? Adik seperguruan Suanyu, dari mana berita itu berasal? Dan siapa pengkhianatnya? Song Yuanshan bertanya dengan tenang. Melihat ekspresi tenang Song Yuanshan, Suanyu merasa marah dan berkata, pengkhianat itu adalah kakak seperguruanmu Song. Suanyu, tidak bisakah kamu bicara omong kosong? Pemuda berjubah perak itu tiba-tiba berteriak padanya, dia merasa Suanyu sedang mengucapkan kata-kata yang marah. Song Yuanshan tersenyum, wajahnya tenang, dan berkata, kakak Suanyu benar-benar bisa bercanda. Aku tidak bercanda, kau pengkhianat. Tepat sebelum itu, kau bertemu dengan orang-orang dari suku Jiuli di kaki gunung. Suanyu menatap Song Yuanshan. Meskipun Song Yuanshan terkejut, dia memang bertemu dengan orang-orang dari suku Jiuli tadi. Bagaimana Suanyu tahu? Song Yuanshan tidak bisa tidak memikirkan Ye Chen di samping Suanyu. Saat itu, dia sangat berhati-hati dan tidak menemukan siapapun yang mengintip dalam kegelapan. Meskipun dia terkejut, ekspresi Song Yuanshan masih belum terungkap. Dengan senyum lembut, dia berkata dengan sedikit marah, adik seperguruan Suanyu, bisakah kau bicara omong kosong?
Apakah kau punya bukti, Suan Yu? Jika kau tidak punya bukti, kau akan difitnah. Masalah ini bisa besar atau kecil. Pemuda berjubah perak itu tampak serius. Suan Yu benar dan kuat, temanku melihatnya dengan matanya sendiri. Angin sungai, ayolah. Haha, sebelum Ye Chen membuka mulutnya, Song Yuanshan tertawa dan berkata, adik perempuan Suan Yu, sepertinya orang ini bukan murid Gunung Qingcheng, kan? Apakah kamu percaya kata-katanya? Aku merasa bisa dipercaya. Suan Yu menjawab tanpa ragu. Ye Chen mendesah tak berdaya dalam hatinya. Dia tahu bahwa kejadian hari ini tidak mudah untuk dihadapi. Song Yuanshan memiliki pikiran yang dalam. Aku khawatir mereka akan menderita karenanya. Suan Yu, siapa pria ini? Bagaimana kalian saling kenal? Pemuda berjubah perak itu tampak serius. Dia menatap tubuh Ye Chen dan melihat ke sana kemari dengan mulut bertanya-tanya. Suan Yu berkata, dia dijemput oleh sungai di kaki gunung. Dia terluka saat itu. Adik perempuan Suan Yu, kamu telah dimanfaatkan. Song Yuanshan menghela napas dan tidak menyalahkan Suan Yu sedikitpun. Dia berkata, aku tahu kamu juga memikirkan Gunung Qingcheng, jadi aku ditipu olehnya. Asal-usulnya masih jadi pertanyaan besar. Apakah ucapannya bisa dipercaya? Mungkin dia mata-mata yang dikirim oleh orang-orang dari 9 Li, hanya untuk memancing pertengkaran. Tidak mungkin. Suan Yu sangat yakin, dia tidak akan menipuku. Pemuda berjubah perak itu terdiam, alisnya berkerut, menatap Ye Chen dan berkata, siapa kamu? Mengapa datang ke Gunung Qingcheng? Apakah orang-orang Jiuli yang mengirimmu ke sini? Ye Chen berkata sambil tersenyum pahit, saya tegaskan bahwa bukan saya yang ingin datang ke Gunung Qingcheng. Ketika saya bangun, saya berada di Gunung Qingcheng. Kedua, saya tidak ada hubungannya dengan orang-orang dari Jiuli. Hari ini, saya meninggalkan gunung dan melihatnya berbicara tentang penyerangan ke Gunung Qingcheng dengan orang lain. Jadi saya kembali untuk memberitahunya. Jika kamu tidak percaya kepada saya tidak mungkin. Omong kosong apa ini? Song Yuanshan bergumam, saya sudah lama di sini. Bagaimana saya bisa turun gunung untuk bertemu dengan orang-orang dari suku Jiuli? Berbicara tentang ini, Luo Qing tiba-tiba memasuki aula samping. Dia tercengang melihat Ye Chen dan Suan Yu. Setelah melihat Luo Qing, mata Suan Yu berbinar dan berkata, kakak Luo dapat membuktikan bahwa Si Feng bukan anggota suku Jiuli. Luo Qing tampak ragu, dia tidak mengerti situasinya, sepasang mata menatapnya. Luo Qing, izinkan saya bertanya, apakah Anda mengenalnya? Tanya pemuda berpakaian perak itu. Luo Qing tertegun sejenak, lalu terdiam sejenak, berkata, saya tahu, dia dijemput Suan Yu dari kaki gunung. Mendengar jawaban Luo Qing, Suan Yu menatap Song Yuanshan dengan bangga, lalu melanjutkan, kakak Luo, apakah Si Feng dari suku Jiuli? Luo Qing melihat pemuda berjubah perak dan Song Yuanshan, dan berpikir dalam hati, bagaimana situasinya. Tampaknya ada sesuatu yang penting tentang ekspresi kakak. Adik Suan Yu meminta saya untuk membuktikan bahwa Si Feng bukan anggota suku Jiuli. Apakah dia mencurigai Si Feng? Ketika Luo Qing memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, karena kakak seperguruan itu mencurigakan, aku akan mendorong perahu di sepanjang sungai. Tidak ada tempat untuk balas dendam. Aku tidak mengharapkan kesempatan. Luo Qing Baokuan berkata, asal-usul Si Feng baik-baik saja. Aku juga telah menyimpulkan bahwa dia adalah anggota dari negara Jiuli, tetapi adik seperguruan Suan Yu selalu membelanya. Ketika Suan Yu mendengar jawaban Luo Qing, wajahnya tiba-tiba berubah dan berkata dengan gembira, kakak seperguruan Luo, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu, Suan Yu, cukup. Pemuda berjubah perak itu berteriak dan berkata, aku pikir kamu telah ditipu oleh pria ini. Pria ini tidak memiliki asal-usul dan kata-katanya tidak dapat dipercaya. Kakak seperguruan, Suan Yu berkata dengan cemas. Song Yuanshan menyela, kakak seperguruan, apakah orang ini adalah mata-mata dari 9 orang Li masih harus diverifikasi, tetapi pasti ada motif tersembunyi untuk menabur perselisihan. Pemuda berjubah perak itu mengangguk dan berkata, masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Sekarang Si Feng akan dikurung, dan keputusan akan dibuat setelah penyelidikan. Tidak bisa, kakak seperguruan. Suan Yu berkata dengan cemas. Pemuda berjubah perak itu berkata, Suan Yu, jika kamu keras kepala lagi, kamu akan ditahan bersama. Mendengar ini, Suan Yu menarik napas dalam-dalam dan menatap pemuda berjubah perak itu dan berkata, dalam kasus ini, kakak seperguruan akan menahanku bersama. Adik seperguruan Suan Yu, apakah kamu lebih suka mempercayai orang asing yang baru saja kamu temui daripada aku? Song Yuanshan menatap Suan Yue dengan sedih dan berkata, Suan Yu berkata dengan tegas, aku hanya percaya pada fakta. Adik seperguruan Suan Yu, aku tidak tahu asal-usul pria ini. Sebaiknya kamu segera menarik garis yang jelas dengannya. Kamu telah melibatkan dirimu sendiri. Luo Qing Yue tampak berusaha keras untuk membujuk. Ye Chen berkata dengan senyum tipis, gadis Suan Yu, kamu tidak perlu menderita bersamaku. Suan Yu berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku tidak memaksamu datang ke sini, kamu tidak akan diinginkan. Aku harus bertanggung jawab atas masalah ini karena aku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Suan Yu, kamu harus berpikir jernih. Jika orang ini benar-benar mata-mata, maka kamu berkolusi dengan musuh. Pada saat itu,
aturan klan Gunung Qingcheng tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Pemuda berjubah perak itu menatap Xuanyu dengan serius. Xuanyu masih berkata dengan tegas, kakak seperguruan, aku percaya pada Si Feng, dan aku juga percaya bahwa fakta akan membuktikan segalanya pada akhirnya. Kakak seperguruan, sebaiknya kau mengambil tindakan pencegahan sesegera mungkin, agar tidak menyerang orang-orang dari negara Jiuli secara tiba-tiba. Pemuda berpakaian perak itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Luo Qing, kau tidak bisa mendekati Xuanyu dan Si Feng tanpa izinku. Ya, Luo Qing segera mengangguk, dalam hati berkata dalam hati, akhirnya bisa bernapas lega. Luo Qing berkata, adik seperguruan Xuanyu, tersinggung. Xuanyu mendengus dingin, dan menatap Luo Qing dengan jijik. Wajah Luo Qing berubah dan dia mendengus dalam hatinya, ketika aku mendorongmu ke bawah, aku akan melihat bagaimana kau bisa bangga di hadapanku. Ye Chen tidak melawan, dia juga tahu bahwa jika dia melawan, dia tidak akan bisa keluar dari Gunung Qingcheng, dan tidak akan ada bahaya untuk saat ini. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Xuanyu dan Ye Chen dibawa ke gua dinding wajah oleh Luo Qing, tempat para murid yang salah biasanya ditahan. Setelah Xuanyu dan Ye Chen dibawa pergi, Song Yuanshan juga menemukan alasan untuk pergi. Meskipun wajahnya tenang sepanjang jalan, dia masih menghitung bagaimana cara selanjutnya. Meskipun kakak senior tidak mencurigaiku, dia pasti akan mengingatkannya tentang hal itu saat ini. Dengan pikirannya, dia pasti akan mengawasiku. Selanjutnya, kita harus lebih berhati-hati dan tidak pernah menunjukkan petunjuk apapun. Ada cahaya dingin di mata Song Yuanshan. Xuanyu dan Ye Chen tahu bahwa dia adalah mata-mata, jadi mereka hampir membiarkannya jatuh. Dia ingin membunuh Xuanyu dan Ye Chen sekarang. Namun, jika Xuanyu dan Ye Chen terbunuh sekarang, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan Leng Qiuhan, saudara seperguruan tertua. Karena hanya Song Yuanshan dan Luo Qing yang tahu tentang kejadian hari ini, dan Xuanyu mengidentifikasi Song Yuanshan sebagai pembunuh dan dibunuh segera setelah dia dipenjara. Tidak perlu memikirkannya, dia akan mencurigai Song Yuanshan. Song Yuanshan bukanlah orang bodoh. Meskipun dia membenci dalam hatinya, dia hanya bisa menekannya di dalam hatinya. Ketika orang-orang Jiuli menghancurkan Gunung Qingcheng, kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Dalam hati Song Yuanshan, ada kesempatan untuk membunuh. Lubang dinding wajah, maaf, aku menyakitimu. Kamu seharusnya pergi. Xuanyu berkata dengan wajah meminta maaf. Ye Chen berkata dengan senyum bebas dan santai, saya pikir di sini juga sangat baik, kita tidak masih baik sekarang, mengapa begitu tertekan? Xuanyu khawatir, Song Yuanshan bebas sekarang. Saya khawatir tentang kenyamanan Gunung Qingcheng. Jika Gunung Song Yuan dapat membuat Gunung Qingcheng jatuh ke dalam krisis, maka Gunung Qingcheng akan mati jika mati. Ye Chen berkata dengan datar. Xuanyu menatap Ye Chen dengan heran. Meskipun kata-kata Ye Chen tidak enak didengar, kata-katanya tidak kasar. Meskipun Gunung Qingcheng bukan kekuatan besar, itu masih setara dengan bangsa Jiuli. Song Yuanshan hanya berperan untuk menyampaikan beberapa informasi. Jika fondasi Gunung Qingcheng dapat diguncang, fondasi Gunung Qingcheng akan terlalu lemah. Anehnya, itu tidak akan binasa. Apakah menurutmu Song Yuanshan akan datang untuk membunuh orang? Dia benar-benar peri, sangat mudah untuk membunuh kita. Xuanyu khawatir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, selama Song Yuanshan tidak bodoh, dia tidak akan pernah menyerang kita. Begitu kita mati di sini, bahkan jika itu bukan yang dikatakan Song Yuanshan, saudara seperguruanmu Leng Qiuhan akan mencurigai Song Yuanshan. Ye Chen berkata demikian, Xuanyu juga mengerti, lega dan mengangguk, itu bagus. Ye Chen bercanda, apa? Apakah kamu masih takut dia akan membunuh orang? Kamu tidak takut mati, kan? Xuanyu tersipu dan membalas, siapa yang takut mati? Kamu tidak takut mati. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja aku takut mati, tetapi mengapa aku harus memikirkan hal-hal yang tidak memiliki bayangan? Xuanyu menghela nafas dan berkata dengan frustrasi, berapa lama kita akan tinggal di sini? Apapun itu, toh di sini aman. Ye Chen tidak peduli. Kemudian, Ye Chen berdiri dan berjalan-jalan di gua dinding depan. Lubang dinding itu tidak terlalu besar, tetapi tidak kecil. Kedua sisi lubang dinding itu bulat, dan dinding yang menghadap lubang di tengahnya datar, yang membentuk kontras tajam dengan tembok-tembok lainnya. Dan tembok ini sebenarnya adalah tembok batu yang harus dihadapi oleh murid yang salah. Ada dua karakter besar yang terukir di dinding batu, refleksi. Menurutmu, apakah dua karakter yang terukir di lubang dinding ini benar-benar membuat orang merenung? Ye Chen menunjuk dua kata di dinding batu sambil tersenyum. Xuanyu berkata, bagi sebagian orang, itu hanya kata-kata, bagi sebagian orang, itu hanya omong kosong. Tergantung siapa yang menggunakannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, beberapa orang keras kepala dan tidak mau bertobat. Bahkan jika ada 10.000 kata introspeksi yang tertulis di dinding, itu tidak berpengaruh apapun. Kuncinya adalah apakah hati benar-benar ingin bertobat. Ye Chen tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, dan kemudian merasa bahwa kata introspeksi tampaknya agak tidak biasa. Ada perasaan yang kuat, dan dalam tulisan, ada semacam jalan yang terintegrasi ke dalamnya. Ye Chen berjalan ke dinding batu dan menyentuh dua kata di dinding batu dengan tangannya.
Pada saat menyentuh, sebuah kekuatan bergegas menuju Ye Chen. Hati Ye Chen terkejut. Dia segera mundur dan tubuhnya dengan cepat menghindar. Suan Yu terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Ye Chen melihat kedua kata itu dan berkata, sungguh aneh bahwa kedua kata ini mengandung metode Tao yang sangat kuat, dan sekali tersentuh, mereka mungkin diserang. Setelah Ye Chen selesai, dia terus berkata pada dirinya sendiri, aneh, sungguh aneh. Suan Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang aneh? Kedua kata ini diukir oleh seorang guru besar Gunung Qingcheng, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka mengandung semacam Taoisme. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dapat dimengerti untuk menyiratkan metode Tao, tetapi jika dapat menyerang, akan ada masalah. Apa masalahnya? Suan Yu bahkan lebih bingung. Ye Chen berkata, lubang tembok ini untuk para pengikut Gunung Qingcheng untuk memikirkan kesalahan mereka. Jika kedua kata ini menyinggung, jika ada murid yang secara tidak sengaja menyentuhnya dan diserang oleh metode Tao, dengan kekuatan metode Tao ini, dia akan terbunuh atau terluka. Ye Chen berkata sambil menatap Suan Yu dan berkata, Tuan Gunung Qingcheng tidak begitu bingung. Suan Yu mendengarkan, sepertinya dia mendengar beberapa hal yang terkenal, tetapi masih ada yang tidak mengerti, bertanya, menurutmu, apakah tidak ada tujuan? Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, dengan agresi, itu berarti apa yang harus diwaspadai. Ye Chen berhenti sejenak, merenung sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh dan tegas berkata, ada yang salah dengan dinding batu itu. Mendengar analisis Ye Chen, Suan Yu merasa bahwa dinding batu itu sepertinya memiliki beberapa masalah. Dia berkata, apakah ada rahasia yang tersembunyi di dinding batu? Ye Chen berkata, apakah ada rahasia? Mengapa kita tidak mencoba membuka dinding batu dan melihat apa isinya? Suan Yu ragu-ragu dan berkata, bukankah itu bagus? Ye Chen berkata, bagaimanapun, bermalas-malasan juga berarti bermalas-malasan. Jika tidak dapat dibuka, itu akan dianggap sebagai waktu hiburan. Jika dibuka, mungkin ada sesuatu yang bermanfaat bagi Gunung Qingcheng. Suan Yu memikirkannya sejenak, dan akhirnya mengangguk, berkata, kalau begitu cobalah. Ye Chen berkata, kekuatan kedua kata ini tidak lemah. Kamu dan aku tidak dapat membukanya. Aku mencoba menggunakan menara emas hitam berpola naga untuk mencoba dan melihatnya. Ye Chen mengorbankan pagoda emas hitam dengan pola naga. Puncak pagoda menghadap ke dinding batu. Kemudian dia mengeluarkan cahaya peri di sekujur tubuhnya dan bergegas menuju dinding batu dengan cepat. Bang! Ketika menara emas hitam berpola naga menyentuh dinding batu juga meletuskan kekuatan yang kuat untuk melawan. Kedua kekuatan itu bertabrakan bersama, dan seluruh lubang dinding depan bergetar. Ye Chen segera mengumpulkan sejumlah besar kekuatan abadi untuk dianugerahkan pada menara emas hitam berpola naga. Pada saat yang sama, dia diam-diam memegang pecahan-pecahan daftar penyegel dewa di tangannya, dan sesaat menekannya di bagian bawah menara emas hitam berpola naga, dan memberkati aliran rune daftar penyegel dewa di menara emas hitam berpola naga. Ledakan, menara emas hitam berpola naga meletuskan kekuatan super kuat, yang langsung menembus dinding batu dan menghantam dinding batu dengan keras. Ledakan, dinding batu tiba-tiba meledak, dan batu itu berguling, dan sebuah lubang besar muncul di tengah dinding batu. Ketika Ye Chen dan Suan Yue melihat lubang besar itu, mereka saling memandang dan terkejut. Ada masalah, ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Suan Yu mengerutkan kening, masih ada gua di sini. Ye Chen berkata, ayo masuk dan lihat. Suan Yu mengangguk dan juga sangat ingin tahu tentang apa yang ada di dalam gua itu. Keduanya memasuki gua satu per satu. Ye Chen melambaikan tangannya, dan api ungu muncul, menerangi seluruh gua. Ye Chen melihat bahwa ada anak tangga di depan mereka. Langkah-langkahnya sangat panjang dan tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Ye Chen dan Suan Yue menuruni tangga. Langkah-langkahnya zigzag, tidak lurus ke bawah. Mereka tidak tahu berapa banyak langkah yang telah mereka ambil sebelum mereka mencapai ujung tangga dan tiba di ruang kosong. Ye Chen juga memainkan beberapa kelompok api, menerangi ruang. Segala sesuatu di ruang itu memiliki pemandangan panorama. Wajah Ye Chen dan Suan Yu juga tiba-tiba berubah. Sepertinya mereka telah melihat sesuatu. Ye Chen dan Suan Yu, yang telah menuruni banyak anak tangga, tampaknya berada di tengah gunung. Di perut gunung yang terbuka, ketika api menerangi gunung, Ye Chen dan Suan Yu segera mengubah wajah mereka dan menunjukkan ekspresi ngeri. Hanya ada satu futon di cekungan gunung yang terbuka. Ada sosok yang duduk di atasnya. Namun, sosok itu telah berubah menjadi tulang putih. Ini, Ye Chen menatap Suan Yu dan berkata, ini seharusnya leluhur tua Gunung Qingcheng. Suan Yu tidak yakin, tetapi karena berada di Gunung Qingcheng, itu sangat penting. Pandangan Suan Yu tertuju pada gulungan di samping tulang putih, yang ditutupi dengan lapisan abu-abu. Dia maju dan memberi hormat pada tulang putih itu, berkata, saya tidak tahu siapa guru besar Anda. Murid Suan Yu sangat sopan. Setelah Suan Yu memberi hormat, dia berjongkok dan mengambil gulungan itu. Kekuatan abadi bergegas keluar dan mengibaskan semua debu di gulungan itu. Suan Yu membuka gulungan itu, baru saja membukanya sedikit, wajah Suan Yu kaku, di atasnya tertulis 3 karakter besar, Qingcheng Jue. Ini Qingcheng Jue, apakah ini formula Qingcheng yang lengkap? Suan Yu menjadi bersemangat dan segera membuka seluruh gulungan itu.
Melihat tulisan suci yang padat pada gulungan itu, Xuan Yu gemetar. Ye Chen berharap untuk melihat 3 kata, King Cheng Jue. Dia juga mengerti sesuatu, tetapi dia juga mengalihkan perhatiannya dan tidak membaca isi gulungan itu. Hati Xuan Yu sangat gembira. Sejak bagian, King Cheng Jue, Gunung King Cheng yang hilang, itu menjadi tidak lengkap, yang secara serius memengaruhi kekuatan keseluruhan Gunung King Cheng. Dan semua orang di Gunung King Cheng tidak menyangka bahwa ada King Cheng Jue yang lengkap di Gunung King Cheng. Xuan Yu menoleh dan berkata kepada Ye Chen dengan gembira, ini adalah King Cheng Jue yang lengkap. Dengan King Cheng Jue yang lengkap ini, guruku dapat menerobos belenggu lebih awal. Pada saat itu, bahkan jika orang-orang Jiuli ingin menyerang Gunung King Cheng kita tidak perlu takut sama sekali. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dengan King Cheng Jue ini, kita dapat menyingkirkan kecurigaan. Kakak seperguruanmu dari Gunung King Cheng tidak akan sebodoh ini. Jika aku seorang mata-mata, aku akan mengembalikannya ke Gunung King Cheng jika aku mendapatkannya. Xuan Yu sangat gembira dan berkata, ayo kita pergi mencari kakak seperguruan sekarang. Dengan begitu, tidak akan ada tempat persembunyian untuk Song Yuanshan. Ye Chen memegang Xuan Yu dengan tergesa-gesa dan berkata, masalah ini tidak dapat disampaikan kepada kakak seperguruanmu. Kamu harus pergi menemui gurumu secara langsung. King Cheng Jue yang lengkap sangat penting, dan tidak boleh ada kesalahan. Mendengar ini, Xuan Yu menepuk dahinya dan berkata, lihatlah aku. Aku senang sekali. Kau benar, King Cheng Jue yang lengkap telah ditemukan kembali. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Terlebih lagi, kita tidak bisa mengungkapkan seluruh cerita King Cheng Jue, dan itu harus dirahasiakan. Kalau tidak, begitu orang-orang Jiuli mendapatkan berita itu, mereka mungkin akan mengubah rencana mereka. Kita akan memberi orang-orang Jiuli kejutan yang tidak terduga. Ye Chen tersenyum dan berkata, kejutan, dengan sangat serius. Xuan Yu menatap Ye Chen dengan mata aneh dan berkata, aku tidak menyangka kau benar-benar jahat, tetapi ide ini bagus. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku bisa lebih buruk. Wajah Xuan Yu memerah, yang tampaknya seperti semacam godaan, tetapi Ye Chen mengatakan bahwa dia dianiaya. Dia sama sekali tidak memikirkan pria dan wanita. Yang dia maksud adalah berurusan dengan orang-orang Jiuli. Xuan Yu berkata, ayo naik dulu. Ye Chen mengangguk, dan mereka kembali ke lubang dinding wajah. Kemudian Ye Chen memperbaiki lubang dinding muka lagi. Setidaknya, tidak ada masalah di permukaan. Sekarang pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana kita bisa bertemu dengan tuanmu? Jika kita bertanya langsung, itu tidak mungkin. Ye Chen duduk dan berpikir. Xuan Yu juga membuat khawatir, duduk di samping dengan dagu di tangannya, memikirkan tindakan balasan. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, sekarang hanya ada satu cara. Xuan Yu segera bertanya, apa yang bisa kulakukan? Ye Chen berkata, ayo keluar dari lubang dinding dan langsung pergi ke tuanmu. Xuan Yu memutar matanya dan berkata, ini jelas tidak mungkin. Begitu kita keluar dari lubang dinding, kita akan ditemukan. Apakah kamu tahu di mana tuanmu? Tentu saja, tidak apa-apa. Ye Chen seperti 2 kacang polong berturut-turut, dan kemudian tiba-tiba muncul Ye Chen yang persis sama. Kenapa ada 2 aliran angin? Ye Chen berkata, bukan itu intinya. Aku akan memisahkan diri untuk menarik orang lain. Kemudian kita akan mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Selama kita menemukan gurumu, semuanya akan mudah. Tanpa menunggu Xuan Yu berbicara, tubuh Ye Chen keluar dari dinding gua. Setelah itu, seorang murid Gunung King Cheng bergegas keluar dan berteriak, kamu memang mata-mata. Jangan mencoba melarikan diri. Murid Gunung King Cheng menyusulnya. Ye Chen dan Xuan Yu melihat waktu yang tepat dan diam-diam meninggalkan Gua Mianbi. Di bawah bimbingan Xuan Yu, mereka langsung pergi ke King Chengzi, pemimpin Gunung King Cheng. Tempat di mana King Chengzi ditutup berada di puncak utama Gunung King Cheng. Ada sebuah gua. Di luar gua, ada kabut yang luas, yang merupakan gaya keluarga peri. Xuan Yu dan Ye Chen dengan hati-hati berjalan menuju puncak gunung. Xuan Yu berlutut di depan gerbang batu gua dan berkata kepada gerbang batu, murid Xuan Yu memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada guru. Tidak ada gerakan di gerbang batu. Xuan Yu kemudian berkata, ini tentang King Cheng Jue. Murid telah menemukan King Cheng Jue yang lengkap. Suara Xuan Yu baru saja jatuh, pintu batu terbuka dengan keras, dan kemudian sesosok muncul dengan tenang di depan Xuan Yu. Pendatang itu adalah seorang pria parubaya, tetapi rambut pria itu semuanya putih, dan dia memiliki napas yang luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya. Momentum seluruh orang itu sangat kuat. Sekilas, dia adalah sosok yang sangat cerdas dan berpangkat tinggi. Ini adalah pemimpin Gunung King Cheng saat ini, King Chengzi. King Chengzi adalah tokoh terkenal di seluruh rumah besar Tianan, bukan hanya karena dia adalah penguasa Gunung King Cheng, tetapi juga karena bakat dan kekuatannya yang luar biasa. Karena, King Cheng Jue, milik King Chengshan telah kehilangan sebagiannya, hampir tidak ada seorang pun yang dapat mengolah kekuatannya hingga lebih dari 5 tingkat keabadian. Tetapi King Chengzi berhasil, dan kekuatannya langsung naik ke puncak tingkat keabadian ke-6. Namun, tanpa dukungan King Cheng Jue, kultivasi King Chengzi telah mandek selama bertahun-tahun di lantai ke-6 keabadian. Sekarang dia juga berusaha untuk membuat terobosan, dan ada tanda-tanda terobosan. Dalam hati King Chengzi, betapa inginnya mendapatkan King Cheng Jue yang lengkap,
Karena alasan ini, dia mencari hampir semua tempat di mana King Chengjue yang lengkap mungkin ada, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Sekarang mendengar bahwa Suanyu telah menemukan teks King Chengjue yang lengkap, King Chengzi secara alami sangat peduli. Dia meninggalkan celah itu dalam sekejap dan datang ke Suanyu. Setelah melihat King Chengzi, Suanyu berlutut dan berkata, "Murid Suanyu, silakan temui guru." Meskipun wajah King Chengzi tampak tenang, Ye Chen masih dapat melihat ketegangan dan kegembiraan di wajahnya. "Kamu bilang kamu menemukan King Chengjue yang lengkap?" tanya King Chengzi. Suanyu mengangguk dan kemudian menyerahkan gulungan itu. King Chengzi tidak sabar untuk membuka gulungan itu. Setelah melihat isi gulungan itu, King Chengzi tidak bisa menahan tawa. "Ini kota hijau yang lengkap. Tuhan memberkatiku, Gunung King Cheng." King Chengzi tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia gemetar karena kegembiraan. King Chengzi juga seorang tokoh. Ketika dia bersemangat, dia juga melihat Ye Chen. Dia segera mengesampingkan emosinya, lalu menatap Suanyu dan bertanya, "Di mana kamu menemukan King Chengjue?" Suanyu berkata, "Di depan lubang tembok." King Chengzi mengerutkan kening, dengan ragu berkata, "Ini bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab?" Suanyu menceritakan semuanya dengan rinci. Ekspresi King Chengzi tidak banyak berubah selama mendengarkan. Ye Chen juga sangat menghargainya. King Chengzi memang berkarakter. Setelah Suanyu selesai, King Chengzi menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Berkat si Feng, kita dapat menemukan King Chengjue." Ye Chen buru-buru berkata, "Tuan, sama-sama. Saya juga bertemu tikus mati. Saya tidak sengaja memukulnya." King Chengzi berkata, "Karena masalahnya sudah sangat jelas, maka Anda tidak perlu dirugikan." Namun, Ye Chen berkata, "Kata-kata Tuan tidak benar. Kita masih harus pergi ke Gua Mianbi. Jika tidak, jika Patriark meminta kita untuk keluar, itu pasti akan membangkitkan kecurigaan Song Yuanshan yang tidak perlu, dan tidak baik untuk menakut-nakuti ular itu saat itu." Setelah mendengar ucapan itu, King Chengzi menunjukkan ekspresi penghargaan di matanya dan berkata, "Kata-kata adik kecil si Feng benar, tetapi itu benar-benar tidak adil bagimu." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Menurutku lubang dinding wajah itu sangat bagus. Asalkan tabungnya bisa makan dan minum di jalur, belum lagi gadis Suanyu yang menemaninya, tidak sedikit pun merasa dirugikan." Setelah mendengar ini, wajah Suanyu memerah. Ketika King Chengzi melihat bahwa Suanyu malu, dia mengerti sesuatu, tetapi dia tidak melanggarnya. Dia berkata, "Mari kita tunjuk adik laki-lakiku si Feng untuk sementara waktu. Setelah ini selesai, aku akan memperlakukanmu dengan ramah." King Chengzi berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, "Si Feng sedang menunggu keramahan dari guru besar." King Chengzi melihat bahwa Ye Chen sama sekali tidak sopan. Dia tertawa dengan berani dan berkata, "Bagus." Ye Chen dan Suan Yue meninggalkan puncak utama Gunung King Cheng lagi, dan King Chengzi juga diam-diam memberitahu Leng Qiuhan bahwa dia ingin melayani Ye Chen dengan makanan dan minuman yang enak. Leng Qiuhan tidak mengerti mengapa, dan King Chengzi tidak banyak bicara. Tetapi Leng Qiuhan adalah orang yang sangat pintar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap menyimpulkan bahwa Ye Chen bukanlah mata-mata.